Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagaimana kabar Anda semua? Tentunya kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Layaklah kita bersyukur karena begitu besar kasih setia Allah terhadap kita. Salam jumpa lagi bersama saya Laurencia Fani untuk edisi hari ini perayaan wajib Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Bersama kita telah hadir di studio Romo Yohanes Radityo Wisnu Wijaksono. Apa kabar Romo? Selamat datang. Puji Tuhan, baik-baik semua Bu Fani. Iya, makasih Romo ya untuk kehadirannya. Baiklah sahabat terkasih, kita mulai saja acara kesayangan kita ini, Oase Rohani Katolik, dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Baik, Bu Fani dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan budi kita untuk memulai permenungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkaulah Allah yang mengenal hati manusia. Sucikanlah hati dan jiwa kami, agar kami memperoleh keselamatan yang berasal daripada-Mu. Bebaskanlah kami dari sikap yang menyulitkan bagi sesama, melainkan mempunyai sikap yang mudah bertoleransi, sehingga berbuah kasih. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Antifon pembuka. Di tengah umat, Tuhan membuka mulutnya dan memenuhi dia dengan roh kebijaksanaan dan pengertian. Ia mengenakan dandanan kemuliaan padanya. Haleluya. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Para rasul dan panatua jemaat di Yerusalem bersidang membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta panatua-panatua, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya.
Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya, yang telah diketahui dari sejak semula ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka yang dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang dari Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat,
Oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah simak dan dengarkan bersama firman Tuhan. Sekarang marilah kita mendengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Inung untuk mendapatkan inspirasi bagi oase rohani kehidupan kita. Silakan Romo, kita mulai dari bacaan yang pertama, begitu Romo? Baik, Bu Fani dan sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan pertama kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 7 sampai 21, di mana hal ini berkisah tentang diskusi atau perselisihan antara orang-orang atau jemaat dari Yerusalem yang datang ke Antiokhia berbicara tentang sunat. Artinya mereka, orang-orang dari Yerusalem ini menghendaki bahwa mereka yang dalam tanda petik bertobat dan menjadi Kristiani ini yang berasal dari orang-orang bukan Yahudi ini harus disunat untuk masuk dalam tradisi kekristenan. Kenapa bisa demikian? Ya karena ini terjadikan antara tahun 50-60 Masehi, di mana sebagian besar jemaat gereja perdana adalah orang-orang Yahudi yang masih punya ingatan, gitu ya, masih punya pemahaman tentang Taurat. Mereka memahami bahwa kalau orang mau selamat ya harus ikut Taurat, harus mengikuti perintah Tuhan yang ada dalam Taurat ini. Ya mungkin bagi orang Yahudi ini atau orang Kristiani dari golongan Yahudi ini, mereka yang mau masuk gereja, jemaat, ya harus diyahudikan. Mengapa demikian? Ya karena ingatan masa lalu yang menyatakan bahwa orang asing itu bisa jadi ancaman dalam kelompok Yahudi ini. Karena orang asing inilah maka Allah menghukum bangsa Israel, atau tepatnya adalah karena pengaruh asing inilah maka orang-orang Yahudi ini tidak setia. Ya kita tahu misalnya sejarah Salomo, anaknya Daud itu kan punya istrinya banyak. Tidak hanya orang Yahudi tapi sebagian itu orang non-Yahudi yang punya allahnya masing-masing. Ya sehingga Salomo ini akhirnya menyeleweng dari Tuhan. Ya karena sayangnya sama istri-istrinya itu, maka dia nggak setia sama Yahweh. Demikian juga kehadiran orang-orang Romawi yang menjajah Yerusalem, Yahudia, orang-orang Yahudi, akhirnya membuat mereka itu mengalami penindasan. Maka itu orang asing itu bisa jadi ancaman. Maka kalau mau masuk gereja ya harus disunat, seperti itu. Mungkin bagi kita saat ini sunat itu sepele ya, nggak sunat itu terserah lah, mau sunat atau nggak sunat, atau mau makan babi atau tidak, ya itu sepele lah urusannya. Cuci tangan sebelum makan atau tidak, itu bagi kita sekarang sepele ya. Tapi mungkin bagi orang Yahudi itu nggak sepele, karena sunat, babi haram, cuci tangan sebelum makan, misalnya itu datang dari Allah sendiri, gitu. Tertulis dalam kitab suci, gitu ya, Taurat ya. Kalau kita bisa bicara demikian. Artinya ya kalau mau selamat ya harus mengikuti perintah Tuhan. Tetapi orang-orang asing itu tidak semuanya bisa menerima
apa istilahnya, adat istiadat, hukum orang-orang Yahudi yang sebagian besar sudah jadi Kristen ini, begitu. Maka ada pertentangan di sana, ada konflik lah, ada konflik yang kalau nggak diselesaikan, maka bisa dipastikan nggak akan ada gereja sampai sekarang. Karena konflik itu bisa saja memecah belah atau malah menghancurkan gereja perdana yang sedang bertumbuh saat itu ya. Tetapi syukur pada Tuhan bahwa ada yang namanya Roh Kudus. Bahwa Allah menyertai para rasul, menyertai para pemimpin jemaat saat itu, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang baiklah untuk masa depan gereja. Misalnya Petrus mengatakan di sini bahwa dalam ayat 11 ya, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Artinya Petrus punya keyakinan, dan itu pasti berasal dari Roh Kudus sendiri, bahwa keselamatan itu akan diterima tidak hanya oleh kita ini orang-orang Kristen yang dari Yahudi itu, tetapi juga orang lain di luar Yahudi yang percaya sama Tuhan pasti akan beroleh keselamatan. Dan ditutup oleh Yakobus ya. Yakobus di sini bukan Yakobus saudaranya Yohanes itu, bukan ya. Ini Yakobus yang lain, Yakobus muda. Kalau tradisi gereja ini Yakobus Alfeus, Yakobus anak Alfeus. Mengatakan bahwa di ayat 19, kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Karena memang sudah dinubuatkan oleh Nabi Amos, yang juga dikutip oleh Yakobus, bahwa semua orang lain yang mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah akan bersama-sama dengan kita semua mendirikan pondok Daud yang telah roboh itu ya. Artinya keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Allah sejak zaman dahulu itu juga mengena pada orang-orang lain, bangsa-bangsa lain yang mencari Tuhan. Artinya mereka yang berbalik kepada Tuhan. Tetapi menarik di sini bahwa Yakobus menuliskan, menyampaikan kepada para peserta rapat itu bahwa nggak hanya sekedar menerima, oke, nggak boleh sunat. Apa maksudnya sunat boleh relatifirkan ya. Kalau mau sunat silahkan, kalau tidak ya enggak apa-apa gitu ya. Nggak hanya sekedar menerima itu, tetapi memberikan sebuah catatan bahwa mereka yang mau masuk ini juga harus menghormati gitu ya, menghormati hal-hal yang penting, misalnya menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan dari berhala-berhala, yaitu semua orang harus menjauhkan itu, dari pencabulan gitu ya, dari relasi yang tidak baik dengan orang lain, bahkan dengan makan daging binatang yang mati dicekik atau dari darah. Ini ada catatan-catatan, oke, yang ini bisa diterima, yang ini harus dilakukan, harus tetap. Jadi Yakobus mau supaya ya nggak asal masuk aja gitu ya, nggak asal terima saja, tapi harus ada hal-hal yang mereka mau ikuti sebagai pedoman bersama di jemaat yang baru ini. Nah, ini juga mungkin hasil dari keterbukaan para rasul mau mendengarkan Roh Kudus Allah yang menyertai mereka. Jadi bagi saya, gereja itu nggak selalu dalam keadaan baik-baik saja. Gereja selalu
ada bersama, kadang-kadang berada dalam keadaan yang genting ya, keadaan yang tidak mudah, bahkan juga ada dalam bahaya tertentu. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan menjaga kita, asal kita mau mendengarkan Roh Kudus dan melibatkan Tuhan dalam tantangan yang sedang dihadapi ini. Ini mungkin juga yang dialami oleh Athanasius ya. Santo Athanasius, seorang uskup dari Mesir, Alexandria, yang hampir separuh hidupnya itu dia jalani dengan ketidakmudahan ya. Dengan hal-hal yang mungkin membuat dia menderita. Ada 5 kali dia dibuang ke mana-mana, ke Mesir, ke padang gurun, ke Galia karena mempertahankan iman, karena dia harus memperjuangkan ajaran iman yang benar. Sedangkan pihak-pihak lain itu menolak dia. Misalnya tentang ajaran Arianisme yang mengatakan bahwa Yesus itu nggak punya kodrat Allah, dia hanya ciptaan paling luar biasa dari Allah sendiri. Jadi ada kodratnya Yesus sama kodratnya Allah itu beda. Ya, bukan sesuatu yang sama gitu. Padahal kan kita mengimani bahwa Yesus itu ya manusia dan juga Allah gitu ya. Nah, ini yang dipertahankan, iman yang dipertahankan oleh Athanasius, tapi di counter oleh ya sesama Kristen juga, sesama uskup juga gitu ya, Nestorius dan Arian itu ya, sehingga membuat, dan Arianisme ini didukung oleh kaisar, penguasa jadi ya tambah tertekan juga nih ya, Athanasius gitu ya. Tapi karena dia melibatkan Tuhan, dia mau mendengarkan Roh Kudus, dia membiarkan Allah sendiri yang memimpinnya, maka dia tetap setia, dia bertahan, dan dia akhirnya lolos dari itu semua. Karena itu mau berjalan tinggal bersama dengan Allah sendiri. Iya, contoh yang sangat luar biasa untuk kita ya, Romo ya. Iya. Selalu mendengarkan Roh Kudus, membuka hati kita untuk Roh Kudus. Kita rehat sejenak ya, Romo ya, untuk sesi pertama ini ya. Sahabat terkasih, kita rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Paskah kelima, peringatan wajib Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Masih bersama dengan kita, Romo Inung dan saya Fani. Kita lanjutkan ya Romo ya. Silakan Bu Fani. Kita lanjutkan ke Injil nih Romo. Tadi udah bagus banget ya Romo Inung membahas soal Taurat. Ya, di mana ada note ya Romo ya. Tetap ya dari Yakobus tetap memberikan note bahwa kita menjadi Kristen tetap ada aturan yang harus kita taati. Demikian Romo. Silakan lanjut ke Injil sekarang ya Romo. Baik Bu Fani, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 11, di mana ini adalah bagian pertama dari satu perikop Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 yang berjudul perintah supaya saling mengasihi, dan juga merupakan lanjutan dari ajaran Yesus tentang pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Di mana di sana dikatakan bahwa siapapun
yang mau berbuah itu harus tinggal di dalam dirinya, di dalam Kristus sebagai pokok anggur yang sejati. Jadi orang yang mau berbuah ya harus tinggal dalam nempel gitu ya, dalam pokok anggur. Jadi kalau lepas dari pokok anggur ya artinya menjadi kering, tidak berbuah dan akhirnya dibakar seperti itu. Nah, menarik di sini adalah kata tinggal. Tinggal itu tidak hanya sekedar berdiam diri gitu ya. Saya tinggal di Pulau Gebang misalnya. Saya tinggal bersama orang tua saya. Saya tinggal bersama kucing saya misalnya gitu ya. Nah, kata tinggal di sini itu bukan bersifat saya diam saja, saya ada di sini nggak ngapa-ngapain gitu ya, atau hanya mampir dan ke suatu tempat lalu pergi lagi. Tetapi tinggal di sini ada suatu aktivitas, ada dinamika yang terjadi. Ya kalau tinggal bersama orang tua kan nggak cuma tidur-tiduran aja gitu ya. Pasti ada aktivitas yang dilakukan, entah itu membantu orang tua, nyapu, ngepel, atau yang lain gitu ya. Misalnya, jadi ada aktivitas yang dilakukan, ada dinamika yang dilakukan. Nah, tinggal di situ juga ada visi misi atau tujuan yang jelas. Ya, saya pernah dimarahi mama saya karena males di rumah gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Ya udah kamu cari aja keluarga lain yang mau menerima kamu yang males seperti itu gitu ya. Ada visi misi tujuan bersama yang harus dilakukan, dicapai bersama dengan anggota kelompok yang ada di situ. Dan terakhir, tinggal di sini menurut Yohanes 15:1-8 artinya ada pertumbuhan, ada perkembangan, dan ada buah yang dihasilkan. Nah, semua itu tadi, perkembangan, pertumbuhan, buah, karena tinggal bersama dengan pokoknya ini, dasarnya adalah ya semangat cinta kasih, semangat cinta. Dan seperti kita tahu bersama, cinta itu kan menurut bahasa Yunani ada 3 ya. Apa saja, Bu? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada 3 ya. Eros, Philia, sama Agape. Nah, Eros itu cinta kasih yang sifatnya romantika. Yeah. Romantika. Saya suka sama Maria misalnya. Lebih ke lawan jenis. Ke lawan jenis, atau ya juga saya suka makan gitu ya. Lebih ke emosi ya. Lebih ke emosi, lebih ke nafsu misalnya begitu. Itu eros. Cinta yang eros. Nah, lebih dalam dari eros adalah philia. Philia ini cinta persahabatan. Jadi nggak berhenti pada nafsu, tetapi saya mau berbagi, saya mau bersahabat dengan orang lain misalnya gitu ya. Kan kalau sahabat kan nggak cuman nggak di luar di luar kepentingan kita gitu ya. Nah, itu philia. Nah, yang lebih dalam dari philia adalah agape. Nah, agape ini cinta yang mau memberikan diri, cinta yang mau berkorban, cinta yang tulus ikhlas. Maka Yesus itu bertanya 3 kali sama Petrus, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Nah, kata kasih yang dikatakan oleh Yesus itu agape ini. Mau nggak kamu itu mengasihi seperti aku mengasihi orang lain gitu ya. Tapi si Petrus, wah saya nggak sanggup nih.
saya nggak sanggup mengasihi seperti kamu mengasihi orang lain. Saya sanggupnya baru yang filia, gitu ya. Maka dia menjawab, ya aku mengasihi engkau. Kasihnya si Petrus itu masih filia. Sampai kedua juga seperti itu. Tapi yang ketiga, ya Yesus mengatakan kepada Petrus, kan 3 kali kasih ya. Nah, kasih yang ketiga ini tidak lagi agape, tetapi diturunin sama Yesus. Apakah kamu mau mengasihi aku sebagai sahabat? Si Petrus, ya iya, saya mau ngasih kamu sebagai sahabat saya. Ya karena Petrus merasa belum mampu nih mengasihi Yesus sebagai seperti Tuhan Yesus mencontohkannya begitu ya. Maka kasih seperti yang dikatakan di sini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Ini kasih di sini adalah kasih yang agape, ya, kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat, tanpa batas, tanpa apapun gitu ya. Maka dikatakan supaya sukacitaku tinggal bersamamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, kata penuh ini kan kesempurnaan gitu ya. Seperti cinta agape itu cinta yang sempurna, seperti itu. Sukacitanya nggak setengah-setengah, tetapi penuh sempurna. Nah, artinya bagaimana cinta itu bisa mendatangkan sukacita, bisa mendatangkan rasa syukur bahwa Tuhan itu mengasihi saya, seperti itu. Nah, saat saya merenung-renungkan hal ini kok pemahaman pemikiran saya itu tertuju pada relasi suami istri yang ya mungkin sudah berlangsung berapa lama ini, kok banyak kasus perceraian. Kasus anulasi gitu ya, yang mau minta kepada gereja mohon dianulasi perkawinannya dan lain sebagainya gitu ya, yang membuat prihatin saya sendiri. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan ada berita seorang pesepak bola Brasil yang terkenal, Ricardo Kaká, seorang Katolik, diceraikan istrinya. Nah, si istrinya ini mengatakan ya Kakak itu nggak pernah selingkuh, nggak pernah punya masalah, bahkan dia memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kami, tapi saya nggak bahagia karena dia terlalu sempurna. Maka si istrinya ini menceraikan. Justru terlalu sempurna. Karena terlalu sempurna dia menceraikan suaminya ini gitu ya. Nah, ya mungkin belum masuk dalam pikiran saya kenapa alasan itu kok bisa jadi dipakai untuk menceraikan suaminya karena terlalu sempurna diceraiin gitu ya. Nah, itu salah satu contoh banyak relasi suami istri yang berakhir dalam perceraian tuh ya, karena ya saya rasanya mereka tidak melibatkan Tuhan dalam relasi mereka sehari-hari. Mereka nggak mendengarkan Roh Kudus. Mereka hanya melihat diri mereka, derita mereka ya, bahwa mereka merasa bahwa dirinya adalah yang paling menderita dibandingkan yang lain gitu ya, sehingga mencari kebahagiaan, mencari sukacita, mencari kegembiraan yang lain di luar dari Allah itu sendiri. Itu sama seperti bagian yang pertama tadi, bacaan yang pertama, bahwa gereja sebenarnya nggak baik. Seringkali dalam keadaan yang tidak baik. Gereja seringkali berada dalam situasi genting, bahaya. Tetapi karena gereja mau mendengarkan dan melibatkan Tuhan, maka gereja masih eksis dalam tanda petik sampai saat ini, besok, selama-lamanya misalnya ya, karena mau melibatkan dan mendengarkan Tuhan. Demikian juga
kita sekarang ini Iya. ya pasti seringkali berada dalam situasi yang tidak baik-baik Iya. saja, bahkan bahaya. Tetapi itu tadi, kalau kita mau mendengarkan Tuhan, melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, mau bersyukur, melihat segala sesuatu yang baik dan positif yang sudah diberikan Tuhan pada hidup kita. Ini kan dalam bacaan yang pertama Iya, tadi kan Barnabas dan Paulus menyampaikan hal-hal baik yang sudah mereka dapatkan bersama dengan jemaat itu ya. Dan itu jadi salah satu bagian para rasul memutuskan ya sudah nggak usah sunat lah gitu ya. Ini demikian juga kita saat ini. Jadi kalau kita mau bahagia, kalau kita mau penuh sukacitanya, ya kita harus tinggal bersama dengan Tuhan, mendengarkan Roh Kudus, dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, amin Romo. Amin. Baik sekali Romo, menjadi inspirasi bagi kita bahwa kita harus tetap ya membuka, melibatkan Roh Kudus itu benar-benar membuka diri kita sendiri ya. Apakah mungkin kita mencapai agape ya Romo? Bagi saya bisa saja, karena banyak orang kudus sudah mencapai itu. Maksudnya santa-santa yang kita percayai dan hormati ini ya. Mereka semua pasti sudah sampai pada cinta agape itu. Kalau nggak sampai ya belum sampai. Nggak bisa. Jadi orang kudus. Sama seperti saya mungkin ya kita bisa mengatakan ya itu kan orang kudus sih, mereka kan orang suci ya. Ya bisa lah, kita bisa jadi seperti mereka kok asal kita mau. Asal kita mau itu tadi berusaha untuk melibatkan Tuhan dan mendengarkan Roh Kudus, itu pasti bisa lah. Amin. Itu sebagai closing statement dari Romo ya. Makasih Romo. Sahabat terkasih, kita sudah di penghujung acara dan mendapatkan inspirasi yang begitu luar biasa dari permenungan yang dibawakan oleh Romo Inung. Kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Silakan Romo. Baik, mari saudara-saudari kita siapkan hati dan budi kita untuk mengakhiri renungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas segala rahmat, berkat dan kasih karunia yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Juga terutama dalam permenungan dan sabda yang Kau berikan dalam hidup kami pada hari ini. Semoga kami dapat merenungkannya dan juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga bersama Santo Anastasius yang selalu setia berpegang teguh pada iman, kami pun juga dengan setia dan penuh iman membaktikan diri kami untuk melayani Engkau dan juga berbagi kebaikan untuk sesama kami. Ya Bapa, berkatilah dan sertailah kami selalu. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga kita semua, keluarga kita, karya dan perutusan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo Inung. Sahabat terkasih, sampai di sini perjumpaan kita. Kami, Romo Inung dan Fani, pamit undur diri. Sampai jumpa di Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai.